Selamat siang Bapak Ibu, Bapak dosen serta guru pamong. Mohon izin dalam peer teaching ini saya menjadikan Bapak Ibu sebagai siswa saya ya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sarapan sebelum berangkat ke sekolah tadi? Sudah, Bu. Sudah belum, Bu? Siapa yang Sudah, belum Bu. itu? Jadi Ayo, sebelum Bu. berangkat ke sekolah itu, kita harus selalu sarapan terlebih dahulu. Supaya apa anak-anak? Kuat. Tidak Saya terkena bisa penyakit. konsentrasi, Bu Guru. Jadi usahakan sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak selalu sarapan terlebih dahulu ya. Ibu Rifan dia bangun terlambat. Kenapa Rifan bangun terlambat? Dia bangun terlambat, makanan Pasti sudah nonton habis. game tadi malam ya, main game FF kayaknya ya. Oke, kebiasaan ini tidak baik ya. Jadi itu harus diubah. Oke, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bukan main game itu Ibu Guru. ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu Guru minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Ayo Bu Guru. Oke, Akbar silahkan. Paulus ya, Paulus silahkan. Paulus hari ini ganteng sekali ya. Kayaknya lumayan. habis potong rambut ya. Iya Bu, kemarin. Ini karena mau Oke, belajar hari. Mau belajar hari ini. Berdoa. Mau belajar hari ini jadi gunting rambut. Teman-teman, Belum sebelum potong rambut Ibu. ya baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik Paulus, terima kasih. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai segala sesuatu itu harus selalu kita awali dengan doa supaya kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, Bu. Oke, bentar. Oke, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Yang tidak dengar namanya baik-baik, Ibu kasih alfa. Mau? Tidak, Bu. Ya. Tidak mau. Oh, lu saja ngomong. Sulastri ada? Ada, Bu. Hadir. Selfie? Ada, Bu. Hadir. Rinifa? Bu. Ada, Bu. Akbar? Ada, Bu. Samsia? Ada, Bu. Bu. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Ishak. Mana Ishak? Ishak tidak ada ya? Ishak tadi masuk tapi ke toilet, Ibu. Ada, Bu. Hadir, Bu. Selalu hadir, Bu. Paling rajin. Oh, anak rajin. Bagus. Serli mana? Hadir, Ada? Bu. Hadir. Hadir, Ibu. Selalu hadir ini. Riani? Hadir, Ibu. Paulus? Hadir, Bu. Paulus ada? Yani mengantuk Ibu. Hadir, Bu. Dia pimpin doa. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, anak-anak kita menyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya. Ibu akan tampilkan lagu berikut ini. Anak-anak ikut menyanyi ya. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Semua menyanyi. Garuda Pancasila. Aku tak patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila dasar negara, rakyat rakyat adil, makmur, sentosa,
bagi bangsaku. Ayo Ayo maju, maju, ayo ayo maju, maju, ayo maju. maju. Sudah, Bu. Terima kasih untuk kerjasamanya ya. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini kepada anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini adalah setelah anak-anak menyaksikan video yang ditayangkan pada layar, anak-anak bisa menyimpulkan cara daur hidup katak. Setelah itu, anak-anak juga dapat membuat atau menggambar daur hidup sendiri. Setelah itu, setelah menyaksikan video, anak-anak juga diharapkan mampu menyebutkan langkah-langkah daur hidup ya. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok dulu ya, anak-anak. Iya, Kelompok Bu. pertama itu Sulastri, kemudian kelompok kedua kelompok 1 itu ada Sulastri, Selvi, dan Rifan. Ya, silahkan dicatat nama-nama kelompoknya ya. Kemudian kelompok 2 ada Akbar, Samsia, Sumiati, dan Ishak. Kemudian kelompok ketiga ada Serli, Apriani, dan Paulus. Sudah jelas semua anak-anak? Jelas, Bu Sudah Guru. ya? Oke. Baik, anak-anak. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin pada pembelajaran 4? Ada yang masih ingat? Saya lupa, Bu Guru. Aduh, berarti habis belajar pulang tidak Rifan disimpan. suka main. Tentang jadi. daur hidup, Ibu Guru. Daur hidup kupu-kupu, daur hidup Iya, kupu-kupu. Lastri pintar tentang daur hidup kupu pintar. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan tahap-tahap daur hidup kupu-kupu yang kemarin kita sudah pelajari? Saya Bu Guru. Ya, Selvi. Ya, yang pertama telur, ulat, habis jadi ulat kepompong, dari kepompong baru kupu-kupu Bu Guru. Iya, pintar sekali. Berarti Selvi masih ingat pembelajaran kita kemarin ya. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar tentang daur hidup hewan. Tapi bukan lagi kupu-kupu ya, karena kemarin kupu-kupunya sudah. Jadi sekarang yang kita akan bahas adalah daur hidup Katak. katak pintar. Oke. Sekarang Ibu akan menampilkan dalam bentuk PowerPoint. Silahkan anak-anak perhatikan ya. Ya, Bu. Ya, Ibu Guru. Oke, sudah tampil anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, tunggu ya. Nanti akan tampil sendiri. Bu. Kalau sudah bilang ya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan masuk pada tema 1 tentang pertumbuhan makhluk hidup ya. Kemudian pada subtema 3 tentang apa ini anak-anak? Pertumbuhan hewan. Pertumbuhan Hewan. hewan. Kemudian pembelajaran 5. Kita lanjut. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat.
menemukan kosakata baru dalam sebuah teks seperti pada teks tentang daur hidup katak. Jadi nanti pada teks tentang daur hidup katak kita akan mencari apakah ada kosakata di dalam teks tersebut, ya. Nah, setelah kita mendapatkan kosakata yang ada di dalam teks tersebut, kita bisa membuat kalimat dari kosakata tersebut. Apa itu kosakata? Nah, ada yang tahu apa itu kosakata? Ayo. Perbendaharaan kata, Bu. Ya, pintar Selvi. Kosakata adalah perbendaharaan kata atau kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun Kalimat. Kalimat. Pintar. Nah, sekarang kita akan masuk pada daur hidup katak. Ya. Ibu Guru samsiakan saya. Katak adalah salah satu. Ya, bagaimana? Rifan ini suka ganggu-ganggu, Kak. Rifan Lanjut, Boleh Bu. ganggu-ganggu, belajar dulu. Nanti kalau sudah selesai belajar, baru terserah mau baku ganggu kah, mau apa kah ya. Kita fokus belajar dulu ya, anak-anak. Ini waktunya untuk belajar, bukan waktunya untuk bermain ya. Oke, katak adalah salah satu hewan amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua tempat. Yaitu di mana, Sherly? Ayo. Saya Ibu. Darat dan air. Ya, di darat Air dan dan di darat. air. Pintar. Ya. Daur hidup katak dimulai dari apa? Apakah langsung Telur dulu Ibu. Telur, Ibu. dari Telur. telur dulu ya. Bu. Dan setelah itu menjadi Kecebong. Cebong. ya. Perudo, Ibu. Cebong. Perudo Ibu. Perudo, Ibu. Ya. Saat masih berupa telur dan kecebong, katak akan tinggal di dalam air. Daur hidup katak ini disebut metamorfosis sempurna karena bentuk tubuhnya yang berubah drastis di setiap tahapannya. Oke, katak itu dia mempunyai kulit yang kasar dengan bintil-bintil sampai berbingkul. Siapa yang pernah melihat katak? Saya, Bu. Ibu. 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 Saya, Bu. Saya tidak suka Katak katak, itu Bu. ada kakinya kah tidak? Ada, Bu. Ada Bu. Ada berapa? Empat, Bu. Ada Bu. empat Ibu Dua. Guru. Kalau dia masih kalau dia Ya masih sembunyi dalam bentuk kok Ibu. kecebong, Itu ayam ada bisa. kakinya tidak? Tidak ada. Ada, Tidak Bu. ada, Bu. Ada yang Pintar. tidak. Kayaknya semua pernah main-main kecebong ya? Pernah, Bu. Isak. Isak jualan, Bu. Tidak ada kakinya. Isak, Bu. Sama Rifan suka pergi cari cebong. Oke. Jadi katak itu kulitnya kasar ya, ada bintil-bintil. Kemudian kulitnya juga cenderung kulitnya juga cenderung apa? Halus kah? Halus. Kulitnya itu cenderung kering, ya berarti kasar ya. Serta Kasar, Bu. bagian Pasar, Bu. ya kaki bagian belakangnya juga pendek, ya. Iya, Jadi Bu. kakinya ada 4, bagian depan itu kakinya panjang, sedangkan yang di belakang itu kakinya Pendek. pendek. Begitu pula dengan kodok, ia mempunyai kulit yang lembab berlendir, ya. Kaki belakang panjang dan tubuhnya bulat gempal. Katak dengan kodok kayak ini kepiting. metamorfosisnya sama, yaitu dimulai dari telur lalu menjadi kecebong atau Berudu. berudu. Ya, Berudu. jadi itu sama dengan berudu. Kemudian menjadi katak atau kodok yang dewasa. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis katak secara detail dan lengkap, ya. Sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Katak berkembang biak dengan cara apa? Apakah beranak?
Bertelur Ibu Bertelur, Guru. Ibu. Iya, katak berkembang biak dengan cara bertelur ya, bukan beranak ya. Daur hidup katak akan dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di mana anak-anak? Di air Ibu Guru. Air. Iya, di air ya. Kemudian telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan ya. Nah, katak berekor lalu tumbuh menjadi katak dewasa atau katak muda. Sebelum menjadi katak muda, apakah dia masih mempunyai ekor? Masih Bu. Masih, Bu. Kan biasa dikatakan katak berekor Ibu. Iya, ekornya itu ekornya itu akan perlahan-lahan menghilang, lalu katak itu akan menjadi katak dewasa yang tidak Berekor. Oh. Katak dewasa bernafas dengan apa? Paru-paru Ibu. dan kulit. Iya, dengan paru-paru dan kulit ya. Katak dewasa itu hidup di air dan di Darat. 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 Oke. Selanjutnya perhatikan jenis daur hidup katak ya. Rifan, kau dengar Nah, itu? di sini ada Stop. Jangan main terus. jenis ada gambar katak. katak. Ya. Ih, itu kata kodok. Bu, saya tidak suka katak, Bu. Di rumahku banyak katak. Ya, Katak nanti kita hijau. akan membahas tentang perbedaan dalam menyukai hewan ya. Jadi kita akan saling menghargai. Nanti itu akan kita bahas ya. Oke. Nah, di sini ada gambar telur ya. Telur itu asalnya dari mana anak-anak? Dari perut katak. Ayo. Dari induk dewasa. Dari Iya, induknya. telur itu asalnya dari katak Dewasa. Dewasa. Setelah itu telur akan menjadi embrio. Embrio lalu akan menjadi apa ini? Kecebong. Kecebong. Nah, kecebong-kecebong kecil ini seperti yang ada di got-got itu, dia akan menempel pada tanaman air, ya. Setelah itu kecebong ini organ pernapasannya menggunakan apa? Apakah paru-paru dan kulit? Bukan, Bu Guru. Insang. Insang, Bu. Kulit. Ayo. Insang Ibu Ya, organ Guru. pernapasannya itu adalah insang ya. Nanti kalau dia sudah berubah jadi katak dewasa, baru dia bernafas menggunakan kulit dan Paru-paru. Paru-paru. Oke, setelah itu ekor kecebong akan bertambah panjang ya. Lalu setelah itu kaki belakang mulai tumbuh. Ya. Setelah itu ukuran Betul. bertambah Betul, besar. Leng. Ukuran dari kecebong itu tadi sudah mulai bertambah besar. Sudah ada kakinya, tapi kakinya masih ada berapa? Sudah Dua. empat. Baru dua. Di belakang saja Ibu Guru. Dua. Depan Nanti tidak ada. setelah itu kaki depan juga akan mulai Tumbuh, Ibu. tumbuh ya. Kemudian panjang ekor akan mulai memendek. Ekornya akan sudah mulai hilang di sini ya. Setelah itu dia akan menjadi katak muda yang masih unyu-unyu, masih kecil ya. Setelah itu jadilah dia katak dewasa. Ya. Setelah katak dewasa ini dia akan bertumbuh lagi, berkembang, bertelur lagi. Jadilah daur hidup katak selanjutnya. Maka katak-katak itu akan bertambah Banyak. banyak. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Shirley, jangan menghayalkan. Oke. Dengar. Jadi telur tadi itu, Aku ini. jadi telur daur hidup katak Isak tadi kayak itu ini. dimulai Kayak katak isak. dari telur. Tidak boleh ganggu-ganggu teman ya. Ya, Bu. Ya, dimulai dari telur. Daur hidup katak dimulai dari telur yang telah dibuahi. Katak betina dapat bertelur banyak sekali dalam kolam. Ya, siapa yang pernah menggoreng Ya. telur? Ada yang pernah menggoreng telur?
Pernah, Telur Bu. ayam, Saya, Bu. Bu. Telur Saya, Bu. ayam. Shirley, Bu, Shirley Telur setiap hari ayam. bawa Saya telur, belum Bu. pernah menggoreng telur katak. Rifan Tidak, pernah Bu. goreng telur Telur katak, Bu. katak tidak, Ya, Bu. telur katak itu tidak dimakan Paulus ya. suka makan, Bu. Makan telur ayam saja. Telur Iya. ayam saja, Bu. Oke. Telur bebek. Telur-telur dari kodok tadi, dia itu mengapung di atas air berbentuk gumpalan atau jelly. Dia kayak jelly, Berlendir, Bu. ada hitam-hitamnya begitu Iya. ya. Setelah itu telur akan segera kelihatan, bisa menetas kembali menjadi lihat telur kecebong katak. tadi atau Terudu. Nah, kita lanjut. Setelah telur, dia menjadi kecebong atau berudu. Saat telur menetas, katak akan terlihat seperti ikan-ikan kecil. Kecebong tidak memiliki kaki ya. Kecebong memiliki insang yang dapat membuat dirinya bernafas di bawah air. Kecebong juga mulai menumbuhkan 2 kaki belakang yang digunakan untuk melompat dan berenang. Meskipun kecebong terlihat seperti katak, kecebong itu memiliki ekor yang sangat Anjang. Yang. ya. Oke, selanjutnya dari kecebong dia akan menjadi katak muda ya. Kecebong menumbuhkan 2 kaki depan dan ekornya yang panjang menjadi semakin pendek ya. Kecebong menggunakan nutrisi yang tersimpan pada ekornya sebagai makanan sampai ekornya benar-benar hilang. Kemudian setelah itu dari katak muda menjadi katak dewasa ya. Ekor katak akan menghilang. Setelah itu, katak itu akan mulai memakan serangga, bukan lagi tanaman di air ya. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa sekitar 2 sampai 4 tahun. Wah, lama sekali ya. Baru dia bisa menjadi katak dewasa. Kemudian katak dewasa bertelur lagi. Ya, kalau dia sudah dewasa, dia bertelur lagi dan lebih banyak kecebong yang menetas dan memulai siklus yang baru lagi. Oke? Lastri itu sapu kaki, itu diinjak lagi. Bu Guru, Lastri Oke. injak sapu kaki. Nah, Sudah sekarang Ibu sengaja, mau Pak tanya. Rifan. Tadi bacaannya disimak tidak? Simak, Bu Bu. Guru. Sudah, Bu Guru. Yo, disimak tidak? Simak, Bu. Simak. Jangan sampai bermain ya. Paulus sama Rifan Ishak yang itu main-main. hanya bermain saja dari tadi, Ibu lihat. Iya toh? Iya, Bu. Ini Bu, share Selfie main nih, Bu Guru. Ya, sekarang Ibu mau tanya Ishak ini. Ishak ya. Mampus kau, Isak. Ishak, bagaimana cara katak berkembang biak? Isak kaku, Ayo, Bu. Isak mana Dia ini? keluar, Bu. Gara-gara Isak, ibu marah, Bu. Ke toilet, Bu. Oke, siapa lagi yang ribut tadi? Rifan yang ribut tadi ya. Sekarang Rifan gantikan Ishak. Ya, Saya tidak, bagaimana gara-gara cara Isak. katak berkembang biak, Rifan? Aku. Dia bertelur, Ibu. Ayo, Rifan. Tadi tidak fokus toh karena ribut, ganggu teman sana sini. Iya, Ayo, Ibu. bagaimana cara katak berkembang biak? Bertelur, Ibu. Tadi Iya, Telur. pintar bertelur. dengan cara bertelur, ya. Ibu. Isak ini memang. Oke. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada kecebong? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Memiliki ekor. Iya, pintar Sulastri ya. Salah, Ibu Guru. Iya. Memiliki- Kemudian memiliki kaki. setelah apa yang terjadi setelah katak muda menjadi katak dewasa? Kakinya tumbuh, Bu. Ya? Tumbuh kaki depan, Bu. Kakinya tumbuh depan, belakang. Salah. Jadi yang terjadi setelah katak muda menjadi katak dewasa itu adalah ekornya mulai Ekornya mulai menghilang. Oh, ekornya mulai menghilang. Ah, ekornya hilang, Bu Guru. ekornya mulai menghilang. Lastri tidak fokus, Ibu Guru. Makanya Ketahuan salah-salah tadi. kalau jawab. Makanya toh bagaimana mau pintar kalau bermain saja. Guru menjelaskan baru sibuk main sana sini ya. Oke. Ya, Sobat Bu koi. Guru. Kemudian siapa ini ya yang Ibu mau tanya? Akbar. Mana Akbar? Akbar ada? Ke toilet, Bu. Sakit perut, Bu.
Oke, kalau gitu Sumiati. Sumiati, coba Iya, sebutkan Bu Guru. tahap daur hidup katak. Menggunakan bahasamu sendiri, ayo. Aduh, tadi apa ya, Bu Guru? Tadi itu Nah. mulai bertelur, Bu Guru. Bertelur Iya, dulu, pintar. Setelah itu, baru dia jadi apa itu yang kecil-kecil? Apa namanya? Kecebong. ayo. Kecebong. Kecebong, Bu Guru. Sudah jadi Ya, setelah itu, kecebong, dia ya, jadi anak katak, Bu Guru. ya. Jadi anak katak, katak dewasa, Bu Guru. Oke, pintar. Tepuk tangan Hore. untuk Sumiati. Ternyata Sumiati Pintar. ini diam-diam Iya, pintar sekali memang ya. pintar, Bu Guru. Iya. Semua anak-anak ibu guru pasti pintar-pintar, tapi hanya satu kurangnya, ribut dalam kelas. Yo toh? Iya, Bu. Iya, Bu. Keripan Ibu. Ya. Sekarang ibu Aduh. mau tanya. Pada bacaan yang tentang daur hidup katak tadi, adakah kosakata yang didapatkan? Selfie, mana selfie? Iya, Bu Selfie. Guru. Iya, Bu Guru. Ada metamorfosis, Ibu. Berubah Ya. bentuk. Apa itu metamorfosis, selfie? Berubah bentuk, Ibu. Iya, pintar. Apa lagi? Paru-paru, Bu Guru. Ya, apa itu paru-paru ya? Organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan, Bu Guru. Ya, pintar sekali. Ada lagi? Satu lagi itu tadi kecebong. Iya, apa itu kecebong, Selfie? Larva binatang katak. Itu kayak isak, Bu Guru. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Selfie. Pintar Ibu Guru. Ya, jadi semua juga harus menyimak seperti Selfie dan Sumiati tadi ya. Jangan kayak Ishak, Paulus, Rifan, aduh, ribut saja kerjanya. Giliran ditanya tidak tahu. Toh? Oke. Ya, Ibu. Ya, Bu Nah, Guru. kita akan masuk pada menghargai perbedaan di sekolah ya. Jadi kita di sekolah itu mempunyai perbedaan masing-masing ya. Ada yang menyukai katak, ada juga yang tidak menyukai Kata Saya tidak suka ya. katak, Bu. Nah, Paulus tipu, Ibu. Kemarin dia gomek. contohnya saat sedang berkebun di sekolah kan biasanya kita itu di taman sekolah kita sering berkebun. Nah, kemudian ada teman kamu yang bertugas mencabut rumput. Tiba-tiba teman yang tidak menyukai katak melihat seekor katak. Ya, jadi pada saat dia sedang mencabut rumput, tiba-tiba ada katak datang melompat. Padahal dia tidak menyukai Katak. Kata. Nah, kita dapat membantu teman tersebut dengan menggantikan tugasnya. Jadi, karena dia tidak suka katak, kamu lebih menyukai katak, maka kamu bisa menggantikan dia punya tugas itu mencabut Rumput. lalu menjelaskan kepada teman kamu itu bahwa katak itu tidak berbahaya dan kamu juga bisa membantu temanmu tersebut untuk perlahan-lahan memegang katak agar dia tidak takut pada Katak. pintar. Oke. Nah, dengan melakukan hal tersebut itu artinya kamu sudah menghargai perbedaan yang ada, yaitu perbedaan dalam menyukai Hewan. Cerita-cerita terus di situ. Benar, oke. Sekarang kita akan masuk pada cara-cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada ya. Yang pertama, kita ucapkan dengan bahasa yang santun ya. Jadi kita bisa memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan dengan teman dengan cara kita mengucapkannya dengan bahasa yang santun. Kenapa kita harus mengucapkannya dengan santun? Supaya
saran kita itu diterima oleh teman 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 kita, kita. Bu. Kemudian yang kedua, kita beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan ya. Jadi kita berikan dia solusi yang mudah dilakukan. Jangan kasih solusi yang sangat sulit ya, yang dia belum bisa melakukan. Kemudian kita juga tidak boleh memaksakan saran kita untuk diterima ya. Kita kan hanya memberi saran. Kalau dia tidak mau menerima ya sudah, kita tidak boleh Memaksa. Maksa. Oke, pintar. Nah, sekarang kita masuk pada membuat soal cerita tentang perkalian. Nah, dalam membuat soal cerita tentang perkalian, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, apa? Sulastri, Ya, Bu. apa langkah pertama ketika kita akan membuat soal cerita? Menggunakan kosakata, Bu. Ya. Ini ada ini. Saya Bu Guru. Saya. Buatlah soal Ya, kalimat coba. yang runtun dan mudah dipahami. Lastri mengantuk, Ibu. Iya. Buatlah Lastri soal lagi dengan kalimat yang menggambar, runtun Bu. dan mudah Tidak fokus dipahami, toh Bu. ya. Jadi langkah yang pertama, Lastri, buatlah soal dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Jangan pakai soal dengan kalimat yang berbelit-belit, nanti tidak dipahami ya. Kemudian yang kedua, Shirley. Langkah yang kedua apa? Gunakan bahasa yang singkat agar mudah dipahami. Iya, kita gunakan bahasa yang singkat saja. Yang penting mudah Dipahami Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, Apriani. Sebelum membuat soal, tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya, Bu. Iya, pintar. Apa Jadi Isra? sebelum kita membuat soal, kita harus menentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kita gunakan sebagai dia punya Penyelesaian. Penyelesaian. Bagaimana cara menyelesaikannya itu kita sudah tentukan terlebih dahulu ya. Kemudian yang keempat, Samsia. Jika selesai membuat soalnya, dibaca soalnya kembali, Bu Guru. Iya, pintar. Jadi kalau kita sudah selesai membuat soal, kita harus membaca soalnya kembali. Kalau masih ada yang salah, boleh kita Perbaiki. Oke. Kemudian yang kelima, pastikan soal yang kamu buat bisa Dikerjakan. ya. Oke. Sekarang coba perhatikan. Di sini ada contohnya ya. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, di sebuah sungai terdapat 2 ekor katak yang sedang bertelur. Masing-masing katak memiliki 130 ekor telur. Berapa banyak jumlah telur kedua katak tersebut? Nah, masing-masing katak itu kan ada 2 katak, masing-masing mempunyai 130 butir telur ya. Kemudian jika dikalikan dari 2 katak tersebut, maka berapa jumlah dari telur tersebut? Coba Saya, Bu kita Guru. perhatikan. Guru. Ya, kita perhatikan bersama-sama dulu cara penyelesaiannya ya. Nah, 130 sama dengan berapa tambah berapa? 100 100 tambah 30. 100 tambah 30 sama dengan 130 ya. Oke. Kita kalikan masing-masing dengan angka 2 ya, dikalikan masing-masing dengan angka 2. Jadi 100 itu kita kalikan dengan 2. 2. Jadi hasilnya berapa? 200. 200 Bu. Ya, 2 kali 100 sama dengan 200. Kemudian angka 30 itu kita kalikan juga dengan angka 2. Nah, jadi 2 kali 30 sama dengan berapa? 60. Nah, hasil dari perkalian tadi kita jumlahkan ya. Nah, 200 tambah 60 sama dengan 200 berapa itu?
260. Iya, 260. Jadi jumlah telur dari kedua katak tersebut adalah berapa anak-anak? 260, 260. Bu. 260, Bu. Banyak sekali telurnya. Ya, telurnya banyak sekali ya. Hitung Oke. guru. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Iya, oke. Karena sudah jelas, kita lanjutkan ya. Sekarang, tadi kan anak-anak sudah disajikan materi tentang daur hidup katak. Sekarang Ibu akan membagikan anak-anak LKPD ya. Ya, LKPD tadi itu Ibu sudah kasih ke ketua kelasnya masing-masing, ketua kelasnya ya? Sudah? Samsia mana? Ibu sudah bagikan tadi kan? Sudah, Bu. Ini sudah Ya. ada. Ya, coba Sudah, Bu. Samsia beri masing-masing kepada setiap kelompok yang sudah dibagi tadi. Sudah dapat, Bu. Sudah dapat, Bu. Oke, sudah dibagi? Iya. Sudah, Bu. Sekarang anak-anak, cara mengisi LKPD itu tadi adalah dengan cara mengingat kembali materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Kalau kamu tidak mendengarkan dengan baik tadi, itu artinya kamu tidak bisa mengerjakan. Tapi sepertinya tadi semua sudah menyimak ya. Tadi semua Sudah, menyimak? Bu Guru. Sudah, Oke. Bu. Sudah, Bu Guru. Sekarang silahkan mengerjakan LKPD tersebut ya. Silahkan mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian Ibu hanya kasih waktu 5 menit saja. Setiap kelompok nanti harus presentase ya. Bu, Bisa? saya belum. Oke, Ah. dikerjakan dengan benar ya, dikerjakan dengan serius, jangan banyak bermain kayak tadi. Pak Paulus, tidak dapat. Oke, dikerjakan Iya. mulai dari sekarang ya. Apriani belum kasih LKPD ke saya, Bu. Tidak Ini boleh, tadi ayo. sudah. Kok kemana saja, Paulus? Ini ada, ini. Elvi, robek ini. Kita kasih Riani Paulus, tidak bantu temannya, Bu Iya, Guru. kasih ke saya. Riani tidak bantu teman, mengantuk. Aprian, Bisa bantu sedikit, Yang, Bu. Ibu Guru Akbar, Bu, dia toki kepalaku, Bu. siapa yang toki? Tidak boleh. Ya, Aduh. tidak boleh. Nanti teman sakit, pulang lapor di orang tuanya, siapa mau tanggung jawab? Ayo, Bocor kah? Akbar, kok jahat sekali. tidak boleh. Kerja ya, LKPD, Akbar, Kak, ya. Bu. Tidak boleh anak ya. Kerja Bu. LKPD, Kak, Bu. Kita kerja sudah. Ya, bagaimana? Kerja LKPD, Kak, Bu. Ya, Bagaimana anak-anak? Ibu, gara-gara tadi Ibu pakai headset ini jadi kurang pendengaran sedikit, jadi anak-anak coba ulang pertanyaannya. 5 Sulastri nomor, tadi Bu, tanya ya. apa? 5 nomor, Bu, ya. Iya, 5 nomor saja ya. Shirley, ayo Shirley kerjakan. Ya. Selfie kelompok 1 kerja. Ya, kerjakan. Fokus ya semua harus kerja. Ya, saling membantu dalam kelompok ya. Ya, Harus Bu. saling bekerja sama supaya apa? Pekerjaan cepat Selesai. selesai. Kalau Selfie satu kerja nomor 3 ya. Mangkuk Ya. sudah habis. Rifan, Halo. cepat Rifan. Mangkuk sudah habis, Lili. Iya, Sudah 50 Pak. menit. Yang punya Oke. habis. Oke. Sekarang LKPD-nya sudah selesai semua. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah selesai. Kelompok Paulus, 1 kumpul, silahkan Paulus. presentasikan. Saya, Bu. Ya, cepat-cepat ya nak ya. Kita mau pulang nih. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Sudah kelihatan, Bu, ya? Iya. Ya, pilihan ganda ada 3. Nomor 1, daur hidup katak dimulai dari A, telur, Bu.
Boleh ya. 2. Cara Boleh menghargai langsung sebut jawabannya saja ya nak ya, karena Oh, ibu ya. ada lihat dia punya soal di sini, oke? Nomor 1, kami dari kelompok 1, jawaban nomor 1 A, nomor 2 A, nomor Ya. 3 B. Kemudian nomor 4-nya itu disuruh menggambar, Ibu. Kami sudah gambar. Oke, pintar. Kemudian Baik. nomor 5 itu jawabannya ekor katak muda akan menghilang, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Sulastri. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Sulastri. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2 sudah belum? Sudah, Bu. Ayo, boleh Dibaca. langsung dibaca saja ya, Iya, Nak, ya? ya, Bu. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2 jawabannya A. Nomor 3 jawabannya B. Untuk nomor 4, katak dimulai dari telur, kemudian telurnya menetas menjadi berudu, kemudian berudu berubah menjadi katak muda. Katak muda berubah menjadi katak dewasa. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Samsia. Tepuk tangan untuk kelompok Samsia. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Cepat-cepat ya. Siapa kelompok terakhir? Kelompok 3. Jawabannya, Bu. Ya, jawabannya saja ya, Nak ya. Iya, Bu. Kalau saya baca soalnya, Kak, Bu, atau jawabannya saja? Jawabannya saja, sayang. Jawabannya saja. Oke, Bu. Kalau nomor 1 itu A, Bu. Ya. Terus nomor 2 itu A. Kalau nomor 3 itu B. Kalau nomor 4 itu tentang daur hidup kata, Ibu. Mulai dari telur sampai menjadi katak dewasa, Ibu. Iya, pintar. Terus yang Iya. kelima itu ekor katak muda akan menghilang, Ibu. Sudah selesai, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok Sherly. Tepuk tangan dulu. Iya, anak-anak, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ternyata anak-anak semua sudah paham. Makanya anak-anak bisa menjawab soal tersebut dengan baik. Oke, sekarang Ibu akan bagikan lembar evaluasi untuk anak-anak ya. Dikerjakan secara mandiri. Nanti kalau sudah selesai, boleh langsung dikumpul di meja Ibu Guru. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar tentang daur hidup katak, tentang kosakata, dan cara membuat soal cerita. Ya, jadi ternyata katak itu hampir sama, dia punya daur ulang dengan apa yang kemarin kita pelajari dengan kupu. Ya, jadi ada hewan yang memiliki daur hidup sempurna dan ada yang tidak sempurna. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, hal apa yang paling anak-anak sukai? Ayo. Ibu, daur Belajar daur ulang kata, Ibu Guru. Oke, kemudian apakah ada kegiatan hari ini yang susah? Tidak, Bu Guru. Ada, Ibu Guru. Galang. Ya, pintar-pintar semua, makanya tidak ada yang susah ya. Oke, kemudian perhatikan Bu Pena halaman 69, di situ ada soal latihan. Itu nanti dikerjakan di rumah ya anak-anak. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada orang tua. Tapi jangan orang tua yang menjawab atau menulisnya ya. Hanya bertanya saja kalau ada yang tidak dipahami. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pembelajaran 5. Besok kita akan lanjut pada pembelajaran 6 ya anak-anak. Soal evaluasinya tidak dikumpul, Ibu. Ya, kalau sudah selesai langsung bawa ke meja Ibu ya nak ya. Langsung saja bawa. Ya, sudah kumpul, Bu. Iya, terima kasih ya. Saya juga sudah, Bu. Sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Samsia, bisa pimpin kita dalam doa, Nak? Nah, ya bisa, Bu Guru. Oke. Ayo teman-teman, cepat-cepat, kita sudah mau pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi besok. Pulang hati-hati di jalan ya. Ya, Bu Guru. Terima kasih, Sampai Bu ketemu lagi. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima Bu. kasih, Bu Guru.